Butterflies are floating like your red hair in the breeze. Spring awakening, new love takes me into lilac dreams. Lay beside me, whisper softly your sweet empathy. Crisp reflections on the water of you close to me. Now you are someone I rely on. You make me feel real. Summer days that drift away as we lay in the field. Dandelions everywhere. Darling, make a wish. I close my eyes as I make mine, and we slowly kiss. Like ivy crawling up the wall, we need to feel the sun. 'Cause we've grown cold from contact lows, falling out of love. And maybe I've ignored the signs. I tend to romanticize. And maybe you tried too many times to tell me you're done just getting by. No, can we fall back to place? Can we find another way? And maybe honestly, in another winter brought me to the water where we used to lay. Frozen solid, sinking softly, songs of yesterday. Wilted lilacs painting all these broken memories. Blurred reflections on the ice of you close to me.
miss you most in the fall. 3 years, 11 months together after one night in Montreal. Red leaves are in the breeze of Nashville, and now I share this bed with someone new. Something's in the way the sunlight's hitting, it's got me thinking about you. Maybe it's the long nights and the short cold days, or the rate that the planets change position. Or maybe everything just has a time and place, and that's why you and I are out of season. Just like juniper in summer, oh, we were never meant to last. Easy on the ice, but no way that we'd survive. We were wilted, we were weathered, couldn't make it to September. Maybe it's the long nights and the short cold days, or the rate that the planets change position. Or maybe everything just has a time and place, and that's why you and I are out of season. Maybe it's the long nights and the short cold days, or the rate that the planets change position. Or maybe everything just has a time and place, 'cause I know that this ended for a reason, and that's why you and I are out of season. Well, you came to me in a dream last night and asked me, did I get your letter? How am I? Well, I'm holding on tight, and yes, I've been better. I've been better. 'Cause the truth is, I know you saw my words and stuttered and stammered for a while. Truth is, I know you saw my words and confrontation's not my style. So you could call me cruel and you could call me weak, but I'll just sit here and break, and you'll just sit and smile.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kedua mempelai Hengki dan kita datang ke gereja ini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, suatu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan akan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah menguduskan ikatan suci suami istri yang mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara gereja Katolik. Kami juga mohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Hengki dan kita, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami,
yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 12. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Cinta kasih itu berasal dari Allah. Maka setiap orang yang mengasihi orang lain berasal dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi orang lain, tidak mengenal Allah. Sebab Allah dan cinta kasih itu satu dan sama saja. Kasih Allah dinyatakan kepada kita dan dibuktikan oleh Allah dengan mengutus putranya yang tunggal ke dunia agar kita hidup olehnya. Bukti kasih sejati terdapat bukan dalam kita yang mengasihi Allah, melainkan dalam Allah yang menyatakan kasih-Nya untuk kita dan mengutus putranya untuk menyilih dosa kita. Saudaraku yang terkasih, kalau Allah mengasihi kita secara demikian, kita pun harus saling mengasihi satu sama lain. Tak seorang pun pernah melihat Allah. Namun, kalau kita saling mengasihi, maka Allah tetap tinggal di dalam kita. Dan kasih-Nya menjadi sempurna di dalam diri kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, bagai daun yang bergaul, andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Silakan berdiri. Haleluya, 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 haleluya.
hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu tinggal dalam kasih-Ku. Aku juga menuruti perintah Bapa-Ku, dan karena itu tinggal dalam kasih-Nya. Ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu menjadi sempurna. Inilah perintah-Ku, bahwa kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terlebih Hengki dan Gita, ya, senyum terus dari tadi, bahagia sekali. Ya. Hari ini adalah hari perayaan cintamu. Ya. Perkawinan adalah perayaan cinta. Dikatakan perayaan cinta karena memang di sana akan menjadi salah satu puncak daripada proses perjalanan hidup. Awal dari suatu perjalanan baru bagi kalian berdua sebagai pribadi. Hidup yang baru yaitu hidup sebagai pasangan suami istri. Hidup di dalam kemandirian yang akan melepaskan diri daripada keluarga dan kemudian membangun suatu keluarga baru. Keluarga yang diharapkan menjadi keluarga yang juga keluarga yang penuh kasih. Tema hari ini bacaannya adalah tentang kasih. Kasih yang memang sangat enak untuk dibicarakan. Terkadang mungkin kita lihat bisa indah dan mengagumkan. Hal itu disampaikan mungkin di dalam bentuk-bentuk puisi, di dalam bentuk-bentuk lagu, di dalam nada-nada yang membuat orang bisa terharu, membuat orang bisa kagum, membuat orang bisa merasa hidup di awan, melayang-layang, ya, dalam kegembiraan dan sukacita yang luar biasa. Mungkin itulah gambaran romantika yang namanya cinta. Itulah mungkin idaman dan harapan setiap orang yang dinamakan cinta, yang seharusnya membawa kegembiraan dan sukacita dalam hidup. Persoalannya adalah, atau pertanyaannya adalah, apakah memang demikian? Ada orang yang protes. Dia mendengar pada suatu hari di dalam kendaraan itu terdengar lagu cinta. Dan kemudian ada orang protes. Dia mengatakan, matikan itu. Omong kosong katanya itu. Yang lain kaget. Rupanya ada pengalaman yang tidak nyaman tentang cinta yang dialaminya. Yang mungkin membuat dirinya sungguh berbalik. Tidak mengalami suatu gembiraan atau kebahagiaan. Apa yang diidamkan, apa yang diharapkan sepertinya tidak sesuai. Di dalam kenyataan kabur, tidak jelas. Bahkan mungkin seringkali mengalami hal yang sebaliknya. Tentu, kalau terjadi demikian, mungkin orang tidak terlalu mendalam memahami yang disebut kata cinta atau kasih tersebut. Kasih memang akan menjadi suatu hal yang sangat baik dan indah
kalau juga memang dihayati secara sungguh dengan segala dasar-dasar nilai yang kita yakini. Hari ini kepada kita disampaikan tentang sumber kasih, yaitu Allah sendiri. Yohanes menyebut Allah adalah kasih. Dan manusia yang dikasihinya juga manusia yang sungguh akan dikatakan berasal dari Allah. Manusia yang berasal dari Allah hidupnya akan diwarnai kasih. Dan orang yang memang tidak hidup dalam kasih, dia dianggap tidak berasal dari Allah, atau tidak percaya kepada Allah, atau dia hidup di dalam kesatuan dengan Allah. Gambaran kasih yang sejati adalah kasih yang selalu menuntut suatu pengorbanan. Dan ini masalahnya, pengorbanan. Ya. Ideal di dalam gereja atau dalam hukum gereja ditanyakan kepada Hengki dan kita waktu kanonik, ya. Perkawinan adalah hidup kebersamaan dalam suka dan duka. Ya, katanya, ya. Dijawab ya. Ya kalau enggak ya enggak jadi menikah hari ini, ya. Dalam suka tentu nyaman. Tetapi di dalam duka mungkin saja orang menjadi takut. Saya mengatakan dalam duka dijelaskan kepada mereka, saya katakan duka bisa karena ekonomi. Ya, duka bisa karena sakit. Duka bisa karena pengkhianatan. Dan orang bisa karena duka-duka semacam ini tentu untuk bisa mempertahankan dan membangun atau menata kembali, diperlukan suatu dedikasi, diperlukan suatu pengorbanan, diperlukan suatu perjuangan. Dan terutama juga adalah kesetiaan. Di dalam situasi macam inilah banyak orang tidak sanggup. Karena persoalan ekonomi harus berpisah. Mula-mulanya hanya berkelahi, bertengkar, kemudian berpisah. Karena sakit, capek ngurus, tinggalin aja gitu ya. Apalagi mungkin dengar-dengar karena pasangannya selingkuh, bikin sakit hati. Padahal belum tentu benar. Maka kalau hari ini tema kasih yang diambil tentu saja memang itu adalah inti kehidupan kita sebagai manusia beriman. Pesan tegas, lugas, dan mendasar yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita pun adalah kasih. Yesus menegaskan, seperti Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kamu. Dan tinggallah dalam kasihku. Yohanes menegaskan bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada manusia. Kasih Allah kepada manusia dinyatakan di dalam perutusan putra tunggalnya ke dunia ini. Dan ia boleh menjadi penyilih dosa kita manusia. Penyilih berarti yang dipersembahkan. Penyilih berarti yang dikurbankan. Penyilih berarti yang dijadikan pengganti, penebusan atas segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tebusan. Dan kita tahu bagaimanakah tebusan itu dilakukan atau dialami oleh Yesus. Dalam kesengsaraannya yang pedih. Dalam kematian yang pahit dan nista di atas salib. Itulah yang namanya pengorbanan. Bahkan pengorbanan yang tertinggi yang dilakukan oleh Yesus. Segalanya diberikan, segalanya diserahkan, segalanya dipertaruhkan untuk kita manusia yang dikasihinya. Hengki, masih sanggup? Sanggup. Harus tanya dulu. karena Yesus meminta seperti itu. Yesus minta, kasihmu jangan hanya omong kosong katanya. Kata Pastor Yohanes, marilah kita mengasihi tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Dan perbuatan itu akan selalu menuntut yang disebut pengorbanan gitu. Dan pengorbanan itu terkadang memang bisa saja menjadi berat dalam hidup karena pengorbanan. Ya. Masih ada waktu gitu, makanya saya tanya dulu gitu, masih lanjut nggak gitu? Oke, ya. Ya, itulah yang menyatakan suatu kasih, katakan kasih yang sejati ya.
Maka kalau Yesus yang mengundang kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya, bukan sekedar bahwa kita memang kita diajak tinggal dalam kasih-Nya, karena di dalam kasih-Nya kita akan sukacita. Tapi juga hidup dan tinggal dalam kasih Tuhan, berarti kita juga akan menjadi orang yang hidup di dalam kualitas kasih Tuhan sendiri. Kualitas kasih Tuhan tadi adalah kasih yang sungguh penuh dengan pengorbanan. Mengutamakan, mementingkan, bahkan memprioritaskan yang dikasihi, walaupun mungkin dengan pengorbanan tuntutannya. Semoga hal ini tidak menjadi suatu hal yang model atau gambaran ideal dalam hidup, tetapi itu akan menjadi nyata kalau kita juga memang memperjuangkannya di dalam kehidupan ini. Sebab bagaimanapun juga hidup yang baik, hidup yang lebih baik juga selalu memerlukan usaha, selalu memerlukan perjuangan, selalu memerlukan kerendahan hati dan pengorbanan dari kita masing-masing. Maksud saya begini juga ya, di dalam konteks relasi dan komunikasi ya, sudah dijelaskan juga bahwa tidak ada calon istri, calon suami yang sempurna. Ya. Anda hadir dengan segala kekurangan dan kelebihan. Tapi kalau Anda memutuskan, juga saya tanyakan, pasti memang keputusan berdasarkan hal yang positif, yang jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Dan itulah dasar landasan Anda untuk berani memutuskan dan kemudian hadir di gereja ini sekarang untuk meneguhkan apa yang menjadi komitmen dan keputusan cinta Anda. Ya. Maka kalau itu menjadi keputusanmu, maka harus konsisten dalam perjalanan. Konsisten dalam ketidaksempurnaan atau dalam kekurangan kalau kalian menjumpainya. Mudah-mudahan tidak ya. Bisa saja yang tadinya tidak cerewet jadi cerewet, bisa kan? Gitu ya. Yang tadinya tidak suka ngomel jadi tukang ngomel, kenapa ya? Bisa banyak hal terjadi dalam hidup ini ya. Jadi marilah kita melihat kenyataan itu kembali kepada komitmen kita bahwa tujuan perkawinan adalah berupaya untuk saling mensejahterakan satu sama lain. Maka kalau ada kekurangan yang ada adalah tantangan kalian. Bagaimana kekurangan itu bisa diperbaiki? Bagaimana kekurangan itu bisa semakin disempurnakan? Bagaimana kekurangan itu bisa menjadi nilai yang positif yang lebih baik dalam hidup? Maka kembali lagi, suatu kebersamaan yang berkualitas selalu terjamin dengan adanya komunikasi yang baik. Ya. Tanpa komunikasi yang baik, itu tidak akan terjadi kebersamaan yang sejati. Jadi kalau dalam rumah terjadi perang dingin, tidak ada kebersamaan itu ya, hanya sama-sama ya, sama-sama hidup, sama-sama makan, sama-sama tinggal. Kebersamaan selalu menyangkut perasaan, afeksi, hati yang selalu terhubung satu sama lain. Dengan kepekaan yang semakin besar, semakin tajam kepada keadaan pasangan. Dan itu hanya terjadi di dalam komunikasi yang baik, ya betul. Ya, maka jaga dan rawatlah kualitas kasih, kualitas cintamu. Ya, karena konon cinta dan benci itu bedanya tipis. Ya, bisa berubah dalam hitungan detik. Tapi bagi orang yang mempunyai komitmen tidak akan gampang tergoyahkan, tidak akan gampang teracuni oleh omongan orang, ya. Tidak akan teracuni oleh isu-isu orang. Kalaupun toh ada kebenaran di dalam kekurangan dan kelemahan pasangan, yang akan dipikirkannya adalah bagaimana saya memperbaiki. Bukan bagaimana saya mengadili, bukan bagaimana saya menyalahkan, bagaimana saya menghukum, tidak. Tetapi bagaimana saya bisa memperbaiki. Dan kasihlah akhirnya yang akan menjadi sarana, menjadi kekuatan dan daya yang bisa mengubah seseorang. Maka anugerah kasih yang telah diberikan oleh Tuhan dan sekarang kalian jawab dan kalian akan teguhkan di dalam ikatan perkawinan yang sah, yang resmi dan kukuh. Semoga itu menjadi
awal komitmen yang lebih baik darimu untuk semakin menghayati, memelihara, dan merawatnya dalam hidup perjalanan kalian selanjutnya. Sebab kata Yesus, hanya di dalam kesatuan dengan Dia, di dalam ketaatan dan kesetiaan terhadap Dia, maka sukacitamu akan menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, terlebih kepada para orang tua, tentu hari ini Bapak Ibu adalah mengalami kebahagiaan dan sukacita yang besar. Mengapa? Buah perjuangan dari Bapak dan Ibu hari ini tampak. Bukan hanya dalam sukses menjadi anak-anak yang sehat dan dewasa, bukan saja sukses menjadi anak-anak yang berhasil dalam pekerjaan, tetapi juga menjadi anak yang dewasa di dalam kesanggupannya untuk membangun suatu rumah tangga atau kehidupan baru. Kebahagiaan dan sukacita mereka hari ini tentu adalah merupakan buah daripada pengabdian, daripada cinta, daripada kasih yang selama ini senantiasa ibu bapa limpahkan kepada mereka. Anda sebagai orang tua telah berjuang mati-matian, telah berjuang sekuat tenaga, setelah memperjuangkan anak untuk bisa menjadi anak yang baik, anak yang berpendidikan, anak yang sukses. Tentu semuanya telah merupakan suatu pengorbanan. Dan sekarang sudah semakin tampak buahnya di dalam kehidupan mereka ini. Oleh karena itu, semoga Bapak dan Ibu hari ini ikhlas melepas mereka ya. Ikhlas mereka untuk membangun suatu rumah tangga yang baru dalam kehidupan mereka. Percayai mereka, percayalah mereka sanggup ya. Percaya bahwa mereka akan sanggup untuk membangun rumah tangga. Percaya bahwa mereka tidak akan mengecewakan ibu bapak ya. Dijewer nanti kalau mengecewakan ya. Itulah saya kembali terima kasih, bagaimanapun juga itu semua adalah tidak lepas daripada jasa dan perjuangan cinta ibu bapak terhadap kedua anak ini yang sekarang sudah dewasa dan akan membangun suatu kehidupan yang baru. Ibu bapak, jasamu tidak akan pernah terbalas. Ya. Karena orang tua selalu berkomitmen apapun untuk anak. Milik orang tua katanya milik anak. Ya. Walaupun anaknya bandel seperti apapun tetap anak. Dan tetap merupakan anak yang tidak pernah terpisahkan. Kita doakan ya, semoga mereka di dalam hidupnya sungguh menemukan apa yang mereka cita-citakan selama ini yang mulai diawali dengan perkawinan ini. Baik, maka sebelum acara perkawinan ini janji ikrar kalian diteguhkan, saya persilahkan kalian berdua untuk mohon doa restu kepada kedua orang tua. Berterima kasihlah kepada mereka. Mohon doalah untuk perjalanan hidup perkawinan, perjalanan rumah tangga yang hari ini akan kalian wujudkan melalui sakramen perkawinan ini. Silahkan. Mohon doa restu kepada ibu dan bapak ya. Sebut namaku di dalam namamu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu tak dapat ku balas cinta.
meneteskan peluh Untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Bahagia gitu ya. Yang kau tabur Di tuai Jaga kita ya. bahagia. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Dia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan memperkaya serta perkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Ini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Hengki Susan Toliwa, adakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, sungguh. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati Catherine Gita Triani sebagai istri saudara sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Catherine Gita Triani, adakah saudari meresmikan perkawinan ini dengan ikhlas hati? Ya, sungguh. Bersediakah saudari mengasihi dan menghormati Hengki Susan Toliwa sebagai suami saudari sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Untuk menggerakkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Hengki Susanto Liwa, memilih engkau, Catherine Gita Andriani, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri saya padamu di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Catherine Gita Andriani, memilih engkau, Hengki Susanto Liwa, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang akan hadir semikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah.
Semoga bagi kalian berdua sakramen menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, juga dalam damai menurut kehendak, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Engki Susato Liwa, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Katrin Gita Andriani, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Catherine Gita Andriani, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Susatoliwa, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Yang sudah memberikan kita suci salib dan bersalib, limpahkanlah berkat yang berkuasa saudara-saudara yang menjalani dalam daripada kita yang terbuat dalam kitab suci. Rela berjuang sebagai makna salib perang, rela sebagai berkat pengharapan, memohon pertolongan sabar dalam urusan ini. Semoga Allah yang berkat kasih memaafkan kita kesalahan anak-anakmu dengan berkat. Semoga supaya anak-anakmu menjalani hidup di dunia tanpa celah dan kelak hidup bahagia abadi di surga. Di Kristus Tuhan dan Amin.
anak-anak yang terkasih, terima kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Marilah kita berdiri, kita panjatkan doa-doa permohonan kita untuk kebahagiaan kedua mempelai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Hengki Susantoliwa dan Catherine Gita Andriani. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Hengki Susantoliwa dan Catherine Gita Andriani yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendegukan segala doa dan pujian kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci serta dibuatnya sehati jiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gerejanya. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Catherine Gita Andriani, mempelai perempuan ini, dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan suci perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Hengki Susanto Liwa, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman yang setara. Semoga ia mendampingi dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sejati yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal di dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Saudara-saudari, mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang.
Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga saudara sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan ini perayaan perkawinan Hengki Susanto Liwa dan Catherine Gita Andriani sudah selesai. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin.
Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci. Hari ini bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan, kasih-Mu yang terindah, Engkau satukan kami berdua di dalam kasih cinta. Semoga Engkau bimbing kami, arungi kehidupan. Selamat siang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan rekan-rekan terkasih. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih atas rahmat-Nya pada perkawinan kudus ini. Saya mewakili keluarga kedua mempelai yang berbahagia, Hengki Susanto Liwa dan Catherine Gita Andriani, mengucapkan terima kasih kepada Pastor Tarsisius Warhadi Harja Semeru OSC, saksi Bapak Valentinus Bambang Sabto Nugroho dan Ibu Kristiani Sulistiani, Sekretariat dan Koster Gereja Katolik Santo Agustinus Karawaci Tangerang, dan segenap keluarga serta sahabat yang telah memberikan doa, dukungan, dan bantuan dalam penerimaan perayaan perkawinan kedua saudara kami. Semoga Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan sekalian dengan rahmat-Nya yang melimpah. Kami yang berbahagia, keluarga Hengki Susanto Liwa dan keluarga Catherine Gita Andriani, selamat siang dan terima kasih. Boleh banget Romo. Oh ya. Baik, setelah ini kami undang untuk berfoto lingkungan Albertus III. Rekan-rekan dari lingkungan Albertus III But I can't help falling in love with you.
Shall I stay? Would it be Nanti ada Pak. I can have falling in love with you, like a river flow, swimming to the sea, darling, so it goes. Saya kalau nggak maju lucu. Are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Saudara kandung dari Hengki dan juga kita, keluarga kandung, saudara kandung dari Hengki dan juga kita. I can help falling in love with you. Bukan keluarga Indi kan? Oh. Haleluya. Pokoknya kalau saya nih haleluya. Rapat lagi. Nih Pepe, nih ada bunga. Jangan ah. Baik, setelah ini kami undang rekan-rekan dari lingkungan Albertus 3. Robert malah yang Now I thought there was a secret chord that David play and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, out it goes right for the bottom major leaf, the perfect king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jangan dibawa pulang. KW-nya Jessica yang susah nyari. She tied you dig a kitchen fair, the broke the drum is called your Baik, head. setelah ini bersiap teman-teman atau rekan-rekan dari Hengki maupun dari Gita. Teman-teman dari Hengki dan dari Gita setelah ini bersiap-siap untuk berfoto bersama.
rekan-rekan dari Hengki, kita undang untuk berfoto bersama. Teman-teman atau rekan-rekan dari Hengki. Foto, boleh dong. Yuk, foto dulu. Mas, kita foto ya. Some people live for the curtain. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that physical things divide what's Setelah ini rekan-rekan atau teman-teman dari kita undang untuk berfoto bersama. Baik, setelah ini kita undang rekan-rekan atau teman-teman dari kita. You, baby, if I ain't got you, baby. Diamond rings, some just when everything means nothing if I ain't got you. Some people forever young. Some people need 3,000 roses, and that's only where the broken girl. Hand me the world on the silver platter, and what good would it be without one to share with no one who truly cares for me? Some people want it all, but I don't want nothing at all. Feeling you, baby, If I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Feeling you, baby. If I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Myself dreaming of silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We're walking on moonlight, you pull me close, split second and you disappeared, and I was all alone. Baik, setelah ini kita undang dari keluarga Hengki, keluarga Ibu Heni, beserta keluarga dan juga orang tua dari Hengki, kita undang untuk berfoto bersama.
you like I'm saying goodbye. Whatever is ending, I won't take you for granted. 'Cause you never know when we'll run up the time. So I'm gonna lose like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm gonna lose you. In the blink of the eye, just whisper us slow. You accomplish everything. The truth is you never know. So I guess you'll longer be any chance that I get. I make the most of the minutes and love it no regret. Let's take our time. Kepada Bapak Surya kami undang untuk berfoto bersama dengan pengantin. Sekali lagi diinfokan untuk Bapak Surya ditunggu kedatangannya di area altar untuk berfoto dengan Hengki dan juga Gita. So like I'm gonna lose you, I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. I won't take you for granted. When we'll run up the time, so I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm gonna lose you. Oke, setelah ini hanya keluarga inti dari Hengki tetap stay di tempat untuk berfoto dengan Hengki dan juga dengan Gita. Buat marketing. Oke, setelah ini hanya dengan orang tua dari Hengki. It's a beautiful day. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna Setelah ini hanya dengan saudara kandung dari Hengki. It is a look in your eyes, or is this the dancing shoes? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this hill come on the rubber rain can go. No one will know. Oh, come on, girl. Baik, setelah ini kami undang untuk Cici Devi. Untuk Cici Devi kami undang untuk berfoto bersama dengan Hengki dan Gita. Come on, girl.
Just say yeah, 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 and we'll go, 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 go. Ya, untuk Cidevi dan keluarga. Oke, kami lanjut kepada keluarga Tante Yeni dari pihak Papa Gita. Kami undang untuk berfoto bersama. Keluarga Tante Yeni. Setelah keluarga Tante Yeni, kami undang keluarga Om Franz. Baby, I think I wanna marry you. Say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Oke, mohon maaf. Setelah ini kami undang untuk keluarga Aku Godek dari pihak Mama Gita untuk berfoto bersama. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby, baby. Keluarga Aku Godek boleh didampingi dengan orang tua dari Gita. Papa Mama dari Gita boleh mendampingi. Setelah ini kami undang untuk keluarga Ji Kim. Oke, untuk keluarga Ji Kim, kami undang untuk berfoto bersama. Gue dari tadi nyanyinya. Oke, kami undang saudara kandung dari Gita. Papa Mama Gita boleh standby dulu aja. Setelah ini keluarga Ji Kim. Setelah ini bersiap keluarga Ku Alai. Setelah ini kami undang untuk berfoto bersama keluarga Ku Alai dari pihak Mama Gita. Beautiful and sweet, I'll never do you or someone wait for me. So just content with falling love, not knowing what it was. I will not give you up. Darling, just kiss me slow. Your heart is all
Setelah ini bersiap keluarga Ku Iin. Listening to our favorite song. Keluarga Ku Iin kami undang untuk berfoto bersama. And you perfect today. Tadi kan papa bilang mandi keluarga mama dulu. Aku Bodek, aku panggilin Kim. Cuma jadi gue setiap ada yang masuk dikira ini orangnya. Yang aku Bodek sama udah semua. Oh berarti tinggal keluarga Cilian ya. Berarti ini habis ini semuanya langsung keluarga Cilian. Keluarga seluruh keluarga. Langsung gabung nggak? Less than 1 minute, no. I never thought true love it be making one as lovely as she. Isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute, no. I never thought true love it be making one as lovely as you. Isn't she lovely, made from love? Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute, no. I never thought true love would be making one as lovely as she. Isn't she lovely, made from love? She lovely, isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute, no. I never thought true love would be making one as lovely as she. But isn't she lovely? But isn't she lovely? Isn't she lovely, made from love?